sekalian. Saya langsung saja menyambung dengan tadi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kabid Humas bahwa operasi ketupat terkait dengan pelarangan mudik ini akan kita mulai hari Kamis malam Jumat besok pukul 00.00. Jadi Jumat pukul 00.00 akan kita mulai secara serentak di seluruh Indonesia mungkin. Dan akan berakhir nanti 7 hari setelah Lebaran. Kita belum tahu, nanti menunggu pengumuman pemerintah hari H+1 Lebarannya kapan, tapi yang jelas pelarangan mudik ini akan berlaku sampai dengan H+7 Lebaran. Kemudian yang berikutnya, pelarangan mudik ini dilakukan dengan melakukan penyekatan dan pemeriksaan terhadap kendaraan-kendaraan yang melintasi checkpoint-checkpoint yang pada operasi ketupat ini kita namakan dengan pos PAM. Tadi telah disebutkan ada pos pengamanan terpadu sebanyak 19 pos yang berfungsi sebagai checkpoint. Yaitu ke-19 checkpoint tersebut, pertama 3 checkpoint ada di tol, yaitu di Cikarang, Cimanggis, dan Bitung. Kemudian ada 16 pos PAM terpadu sebagai checkpoint di jalur arteri non-tol, yaitu untuk di Tangerang Kota, wilayah Tangerang Kota, itu di 5 titik, yaitu di Lipo Karawaci, kemudian di Batu Ceper, Ciledug, Kebonanas, dan Jatiuung. Kemudian di Tangerang Selatan ada 2, yaitu di Puspitek dan Curug. Kemudian di Depok itu juga ada 2, yaitu di Jalan Raya Bogor, Cibinong, dan Citayam. Kemudian untuk Bekasi Kota ada 3, yaitu di Sumber Arta, kemudian juga di Bantar Gebang, dan di Cakung. Sumber Arta, Cakung, dan Bantar Gebang. Kemudian untuk Bekasi Kabupaten ada 4, yaitu di Cibarusah, itu yang perbatasan dengan Bogor dan Cianjur. Kemudian Kedung Waringin, itu yang perbatasan dengan Kerawang. Termasuk juga Bojongmanggu dan Pebayuran. Pebayuran itu juga ada jembatan baru yang itu menuju ke arah Kerawang. Nah, di titik-titik tersebut kita akan laksanakan pemeriksaan dan penyekatan. Ya. Apa itu pembatasan, pemeriksaan, penyekatan? Pelarangan mudik ini hanya berlaku bagi angkutan penumpang, baik pribadi maupun umum. Ya. Jadi baik pribadi umum termasuk juga sepeda motor. Jadi pelarangan mudik ini tidak berlaku bagi truk angkutan barang dan logistik, terutama untuk sembako kebutuhan sehari-hari. Jadi truk pengangkut barang, kendaraan pengangkut barang, sembako, kebutuhan sehari-hari, minyak dan segala macamnya itu boleh lewat. Ya. Boleh lewat. Jadi sekali lagi pelarangan mudik ini hanya bagi angkutan penumpang, baik pribadi, umum maupun sepeda motor. Ya. Sehingga mobilitas angkutan barang dan logistik masih tetap dapat beroperasi. Yang berikutnya, pergerakan orang di dalam wilayah hukum Polda Metro Jaya, Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi masih diperbolehkan. Artinya, orang Bekasi masih bisa ke Jakarta, pekerja-pekerja dari Bintaro, dari Serpong misalnya masih bisa ke Jakarta, termasuk juga dari Depok masih bisa ke Jakarta, dan sebaliknya dari Jakarta juga masih bisa ke Depok, Bekasi, dan sebagainya. Tetapi yang dibatasi adalah pergerakan manusia keluar dari wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Yang berikutnya adalah terkait dengan hal ini, maka tol elevated itu kita akan tutup mulai Kamis malam besok. Jadi baik yang dari arah Cikunir maupun yang dari arah tol kota untuk elevated kita tutup sehingga semuanya harus lewat bawah. Mengapa?
karena memang tol elevated itu kan hanya untuk kendaraan kecil dan penumpang. Nah, karena kendaraan kecil dan penumpang sudah tidak boleh keluar dari wilayah Jabodetabek, maka tol elevated kita tutup. Kemudian nanti kita akan periksa di Cikarang Barat, Cikarang Utama. Bagi kendaraan logistik yang mau ke Cikampek lurus, kalau ada kendaraan penumpang yang mau lewat, itu kita akan periksa dan semuanya akan kita putar balikan di Cikarang Barat. Kemudian sanksi, teman-teman pasti banyak masalah sanksi. Sanksinya sampai nanti kita ada keputusan lebih lanjut dari pemerintah, kepada yang melanggar ini akan kita putar balikkan. Jadi di titik-titik penyekatan tersebut, bagi yang akan coba-coba melanggar melewati Jabodetabek tanpa izin, ini akan kita putar balikan kembali ke arah Jakarta. Saya rasa itu secara sekilas terkait dengan skenario pelarangan mudik yang akan kita mulai besok malam. Terima kasih Pak Kabid. Oke, ya, saya rasa teman-teman sudah jelas. Saya tambahkan lagi di sini bahwa kegiatan yang